Begitu cepatnya Allah menerima sampai lebih cepat daripada seorang hamba yang mengedipkan matanya. Fala tuakhiril istighfar. Maka kalau kamu berdosa, kata Hasan Al-Basri, karena gak ada di antara kita yang gak punya dosa. Gak ada di antara kita ini yang suci. Gak ada. Semua sering melakukan dosa. Semua gampang melakukan dosa. Fala tuakhiril istighfar. Jangan engkau tunda-tunda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau lahzah. Meskipun sedikit saja, jangan ditunda-tunda. Cepat segera minta ampun ketika engkau melakukan kesalahan. Nah ini nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Haq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk satu tujuan mulia, yakni menuntut ilmu. Perbuatan yang akan kita harapkan untuk bisa menjadi sebab Allah merahmati kita, Allah memberikan ketenangan kepada kita, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan kemudian pada hari itu akan dipenuhilah balasan bagi orang-orang yang, atau akan dipenuhi balasan atas apa yang telah dilakukan oleh manusia, wa hum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Artinya ayat ini menceritakan tentang kejadian kelak pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba ketika mereka berada di dunia ini. Dan Allah mengabarkan bahwasanya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan dibayar penuh, akan dibayar kontan, tidak ada sisa, tidak ada kurang di dalam pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuzlamun, dan tidak ada kezaliman pada hari itu. Artinya semua perkara itu akan selesai dengan setuntas-tuntasnya. Tidak ada tanggungan, tidak ada yang nyantol, tidak ada yang kurang. Enggak kayak kita hari ini Pak. Kalau misalnya berurusan di kantor kan masih ada kayaknya kurang fotokopi KTP, kurang surat ini, kurang surat itu. Tidak. Semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu adil. Begitu adilnya sampai dia tidak sedikit pun menzalimi atau mengurangi balasan yang harus diterima oleh seorang hamba. Tapi ketika kita berbicara tentang adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka atau berbicara tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan dalam bentuk keadilannya, kita nggak bisa melulu membicarakan tentang adilnya Allah. Kalau kita bicara tentang adilnya Allah dalam urusan balasan, kita harus juga ingat tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bukan hanya adil, tapi dia maha pemberi rahmat. Seperti apa modelnya? Kalau tadi urusan memberikan semuanya dengan tanpa ada kurang, itu adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu membalas seorang hamba atas perbuatan baiknya atau bahkan atas perbuatan buruknya, terkadang masih tersimpan rahmat di dalamnya. Allah balas yang baik. Bukan sekedar Allah membalas seperti yang dia lakukan, tapi karena rahmat Allah, Allah membalasnya lebih. Orang melakukan sedikit, balasannya besar. Demikian pula orang yang berbuat dosa, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala,
orang yang harusnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala justru dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau bicara tentang balasan yang Allah berikan, yang harus kita ingat ada dua hal. Allah itu adil dan Allah itu maha pemberi rahmat. Makanya dia punya nama Ar-Rahman, yang menunjukkan akan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ketika ini telah kita fahami, maka kalau disimpulkan kata para ulama, balasan dari perbuatan baik itu akan dilipat gandakan. Kesimpulannya seperti itu, Pak. Untuk menunjukkan rahmatnya Allah. Balasan perbuatan baik dilipat gandakan. Seperti contohnya hari ini kita berada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan haram, bulan suci. Semua amal soleh dilipat gandakan di bulan ini. Sama-sama sholat kita, Pak. Sama-sama kita kajian pada hari ini. Tapi kajian kita pada bulan Muharram ini dibandingkan nanti dengan bulan Safar, maka dia akan lebih utama yang ada di dalam bulan Muharram. Karena bulan Muharram, bulan suci, merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal seseorang. Allah melipat gandakan amal-amal baik. Lalu bagaimana dengan amal buruk? Amal buruk Allah Subhanahu wa taala bentuk rahmatnya, Allah akan bisa menghilangkan amal buruk tersebut. Artinya Allah akan ampuni amal-amal buruk tersebut dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita ini jadi tahu bahwasanya adil dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa kita harapkan agar kita ini juga menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama mengatakan seperti apa gambaran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan balasan atas amal perbuatan seorang hamba. Yang pertama kata para ulama, al-jaza'u 'ala sayyi'ati bil misli wa 'ala al-hasanati mudha'afah. Balasan atas keburukan itu sama. Jadi kalau berbuat buruk satu, balasannya ya satu. Lalu wa 'ala al-hasanati mudha'afah. Dan balasan untuk perbuatan baik itu dilipat gandakan. Ini kaidah. Kaidah dalam agama kita mengatakan balasan keburukan itu sama. Tapi balasan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Dan barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, dia tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak sama sekali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbicara kalau orang itu dengan perbuatan baik, Allah akan melipat gandakan. Kata Allah, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa ya'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan kalau orang itu berbuat kebaikan, meskipun kecil, yudha'ifhu, Allah akan melipat gandakan perbuatan baik meskipun kecil. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan perbuatan yang kecil tadi Allah akan berikan balasan yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis orang yang bersedekah dengan sebiji kurma. Lalu sedekah itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sedekah itu berubah menjadi seperti gunung yang sangat besar. Ini bukti bahwasanya Allah itu akan melipat gandakan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, ini menunjukkan rahmatnya Allah dan jadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ingin tunjukkan bahwasanya Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan di ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menunjukkan tentang apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balasan atas amal-amal yang dilakukan oleh hambanya. Dan dari ini semua, kaidah ini semua, maka kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hikmah. Kalau orang sudah berbuat baik dilipat gandakan, berbuat buruk balasannya cuma seperti itu, perbuatan baik yang kecil akan dilipat gandakan menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita ambil hikmah daripada ini semua dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah itu maha adil. Yang pertama,
Dan begitu adilnya Allah, meskipun Allah itu nggak suka dengan kemaksiatan, Allah nggak suka dengan kemaksiatan. Tapi meskipun Allah nggak suka dengan kemaksiatan, Allah nggak mau balas orang yang maksiat itu berlebihan. Ya seperti apa yang dia lakukan. Coba kalau kita, Pak, kalau kita ini nggak senang dengan orang yang berbuat keburukan, kira-kira kita balasnya kada beringat kalau Pak? Betul. Kita nggak senang orang ini seperti ini. Atau kita misalnya dipukul orang 1 kali, kira-kira dibalasnya berapa kali, Pak? Sampai tangannya keseleo ya kalau membalasnya. Berkali-kali karena kita nggak senang dipukul. Tapi Allah nggak senang dengan kemaksiatan. Allah nggak senang dengan keburukan. Tapi kalau ada orang yang melakukan keburukan, balasan Allah cuma seperti keburukan yang dia lakukan. Tidak berlebihan sama sekali. Nah ini yang pertama kata para ulama. Yang kedua kata para ulama, ketika Allah itu diharap rahmatnya, maka kebaikan sekecil apapun Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Bahkan Allah akan melipat gandakan balasan daripada perbuatan-perbuatan baik meskipun kecil. Kenapa? Karena tadi Allah benci kepada kemaksiatan, dan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan Allah itu cinta dengan kebaikan dan cinta dengan orang yang berbuat baik. Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Karena Allah cinta, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan memberikannya yang lebih. Pian kan berisi anak. Kadang-kadang anak kita itu kan ada yang lebih kita cintai kalau Pak. Bari anak yang lebih kita cintai ini berhitung enggak ada? Kira-kira kayak Pak, masuk kan ada yang berisi anak ini. Atau anaknya tidak ada yang dicintai berataan ini. Ngasih anak yang dicintai itu lain kita, ya kan? Gampang. Ya sama-sama anaknya diberi. Tapi nang macal ini kalau meminta 2-3 kali pinta hanya kita julung. Tapi anak yang nurut yang kita cintai ini, begitu dia minta kita cepat ngasihnya. Bah, ulun tukarakan ulun tukarakan sepeda motor Beat Bang, bah, jangan Beat nang abah tukarakan PCX misalnya. Dikasih yang lebih. Kenapa? Karena cinta. Allah pun seperti itu. Allah itu cinta kebaikan. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Makanya kalau ada orang berbuat baik, Allah itu ngasihnya gak pakai hitungan. Diberikan, bahkan disebutkan dalam satu riwayat, sampai 700 kali lipat, sampai dilipat gandakan yang tidak ada hitungannya lagi. Nah ini hikmah yang kita ambil. Ketika kita sudah tahu bahwasanya balasan keburukan itu sama, dan balasan kebaikan itu ditingkatkan atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salafus saleh ketika mereka faham yang seperti ini, orang-orang salaf itu enggak pernah meremehkan perbuatan baik meskipun kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengingatkan kepada para wanita, karena wanita ini mohon maaf saja orang yang paling mudah untuk meremehkan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahqiranna ahadukun walau firshina min syat. Janganlah kalian itu wahai wanita, kata Allah Subhanahu wa taala, meremehkan pemberian tetangga kalian, pemberian orang kepada kalian, walau firshina syat, meskipun kuah yang isinya cuma kukunya kambing. Pian diberi kuah Pak, tapi isinya kukunya kambing. Kalau pahanya kambing nyaman, kalau kukunya kambing pian ikut rontok gigi kita. Jadi kukunya kambing cuma hasan dilumu aja. Cuma diemut aja ini. Tidak bisa dimakan. Tapi kata Nabi, jangan engkau remehkan. Nabi juga mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian remehkan perbuatan baik itu sedikit pun. Yang namanya perbuatan baik itu dicintai Allah. Orang yang berbuat baik, orangnya dicintai Allah. Dan itu bisa menjadi sebab orang itu selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, jangan pernah meremehkan perbuatan baik. Kayak apapun namanya perbuatan baik itu baik. Makanya disebutkan kalangan salafus saleh seperti Amr bin Abdul Qais. Beliau ini ditanya, wahai Amr, saya lihat Anda ini kok selalu menjaga amal-amal kecil-kecil itu seperti apa? Kenapa? Amr ini orangnya suka kalau ketemu orang senyum.
Amr ini kalau jalan di tengah jalan ada batu, ada duri, ada barang-barang kecil di pinggir jalan, itu oleh Amr dipinggirkan. Amr ini juga dikatakan bahwasanya beliau ini suka kalau lewat di depan orang suka ngasih salam. Amal-amal ringan, amal-amal kecil. Lalu orang-orang tanya, wahai Amr, ini tabiin lain, salafus soleh yang lain itu sibuk dengan amal-amal besar mereka. Kenapa engkau Amr kok selalu sibuk dengan amal-amal yang kecil yang seperti ini? Maka beliau pun menjawab bahwasanya aku membaca surat An-Nisa ayat 40 yang tadi, Pak. Bahwasanya amal itu di wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan meskipun amal baik itu kecil, yudha'ifha, Allah akan membesarkannya, akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan balasan dari sisi Allah dengan balasan yang begitu besar. Aku baca ayat itu, kata Amr, maka aku tidak ingin kehilangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekecil apapun, kata Amr, yang namanya amal baik pasti akan aku lakukan dan aku jaga untuk senantiasa melakukannya. Nah, ini Amr bin Abdul Qais, seorang salafus soleh. Ada lagi seorang salafus soleh yang jualan roti. Nah, kerjaannya itu setiap hari bagi roti, tapi kada banyak-banyak, Pak. Cuma sebuting, 2 buting, kayak kita misalnya berjual untuk, ya kalau Pak. Untuk kan murah aja. Berapa harganya untuk, Pak? 2.000. Sehari dia, pokoknya saya mau ngasih orang 2 biji untuk ini. Untuknya banyak, pokoknya tiap hari 2 dia kasih. Nah, orang jual roti ini juga begitu. Dia kasih cuma sepotong roti. Setiap hari dia melakukan yang seperti itu. Ketika dia ditanya, bahwasanya aku gak pernah meremehkan perbuatan baik, meskipun cuma sepotong roti, karena aku berharap dengan sepotong roti ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepadaku. Maka apa? Inti hikmah besar daripada semua ini, jangan pernah meremehkan perbuatan baik. Dan kalau kita ini gak bisa berbuat baik yang besar, maka berbuat baiklah yang perbuatan baik itu kecil. Kita ini kadang-kadang kada bisa nang ganal, kada mau nang halus. Tidak mau berbuat baik yang berat, gak mau perbuatan baik yang ringan. Padahal seharusnya perbuatan baik itu seperti apapun lakukan. Karena Nabi melarangnya untuk meremehkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan yang besar bagi orang yang berbuat baik. Ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kaidah pertama, bahwasanya balasan keburukan itu sama, balasan kebaikan itu dilipat gandakan. Jadi kalau sudah berbuat baik itu lipat ganda. Orang 1 kali berbuat buruk, 1 kali berbuat baik, bisa-bisa timbangannya bukan imbang. Timbangannya akan tetap berat yang baik. Karena perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-jazaa'u ala mujarradil hammi bil hasanah wa admul mu'akhadah ala al-hammi bis sayyiati hatta tuf'al. Balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang yang ingin berbuat baik, bukan orang berbuat baik, Pak ya. Bukan orang berbuat baik, tapi orang yang ingin berbuat baik. Dan Allah tidak menghukum orang yang ingin berbuat buruk. Jadi kalau bahasanya apa? Ada mens rea, iyalah. Ada mens reanya. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk berbuat baik aku akan balas. Keinginan untuk berbuat buruk tidak akan aku hukum. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala dan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu akan catat orang yang ingin berbuat baik itu dicatat sebagai kebaikan. Meskipun gak dilakukan. Maksudnya kada dilakukan itu mungkin karena terhalang malah. Jadi bukan karena sudah seorang hendak berbuat baik, Allah hendak model-model Allah hendak dibunguli, kada kayak itu. Orang ini memang mau berbuat baik tapi terhalang. Ini ambil duit misalnya 10.000. Buat apa, Pak? Buat nanti masuk akan celengan di Masjid Al-Haq. Sesampainya di Masjid Al-Haq, duitnya hilang. Apakah dia dapat pahala? Iya, dia dapat pahala. Oh, saya mau berangkat umroh. Ternyata garing, gak ada jadi. Apakah dapat pahala? Iya, dia dapat pahala. Apapun dari perbuatan baik yang dia inginkan dengan sungguh-sungguh, lalu terluput untuk dikerjakan, Allah tetap akan memberikan pahala kepada orang-orang yang seperti ini. Dan disebutkan dalam
Kemudian kalau dia berbuat buruk, Allah tidak akan mencatatnya sampai perbuatan itu dilakukan. Rasul SAW mengatakan bahwasanya Allah berfirman, Inna Allah Azza wa Jalla katabal hasanati was sayyiat, thumma bayyan. Allah itu telah menetapkan ini yang hal-hal yang baik, ini hal-hal yang buruk. Sudah ditetapkan oleh Allah. Thumma bayyan. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang perbuatan baik dan Allah menjelaskan tentang perbuatan buruk. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Orang yang menginginkan perbuatan baik meskipun dia tidak melakukannya tetap dicatat oleh Allah sebagai perbuatan baik yang sudah dilakukan dengan sempurna dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingin, Pak. Cuma hendak saja. Lalu dikatakan lagi, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila sab'imi'atin dha'f. Tapi kalau ila sab'imi'atin dha'f. Tapi kalau orang itu yang menginginkan kebaikan lalu dia lakukan kebaikan itu, maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan mencatat di sisinya dengan bi'ashri hasanat, dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi kalau tidak dilakukan dicatat 1. Tapi kalau dilakukan Allah Subhanahu wa taala minimal akan mencatatnya 10 kali lipat. Lalu Nabi mengatakan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Tapi kalau orang itu ingin berbuat buruk, hendak menyuntan mangga orang, kelihatan tidak bagus mangganya, ya kan? Atau hendak mengambil sandal orang, sandal seorang sudah pindah buruk, tulak ke masjid, betatai lawan sandal bagus. Hendak, nah ini pindah bagus sandalnya ini. Hendak mengambil tapi tidak jadi, kata Nabi Muhammad SAW. Maka katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Perbuatan yang hendak nyolong tadi tapi kada jadi, itu justru dicatat sebagai satu kebaikan yang sudah dilakukan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia lakukan perbuatan buruk yang dia inginkan tadi, dicatat cuma sebagai satu keburukan. Makanya dikatakan oleh Abu Hafiz Al-Kabir, jika engkau itu berniat untuk melakukan keburukan, kita ini niatnya melakukan keburukan. Niat hendak mukul orang, niat hendak menyambati orang, niat hendak apa pokoknya yang buruk. Kita punya niat dalam hati untuk melakukan keburukan. Lalu kemudian engkau ingat dengan hadis ini, bahwasanya keburukan yang engkau tunda, yang tidak engkau lakukan, akan mendapatkan balasan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Hafiz Al-Kabir, bahwasanya ingatlah juga bahwasanya saat itu Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu dari api neraka. Artinya kalau keburukan itu tidak kita kerjakan, itu ingatlah kata Abu Hafiz, bahwasanya itu seolah-olah engkau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka bersyukurlah dengan apa yang engkau dapatkan tersebut. Nah ini gambaran, Pak. Kok urusan amal halus kok jadi urusan surga lawan neraka? Karena Nabi mengabarkan kepada kita, berapa banyak manusia yang dengan satu perbuatan kecil maka dia jadi masuk surga. Dan berapa banyak manusia yang melakukan keburukan kecil, tapi dia masuk neraka amal buruknya yang besar. Tidak. Karena amal buruknya itu kecil. Tapi sebab itulah dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya kata Abu Hafiz, meskipun perbuatan itu kecil, tapi engkau diselamatkan oleh Allah. Maka ingatlah saat itu engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah imhalu wa ta'jilu kitabatis sayyi'ah raja'an istighfari sahibiha. Raja'an istighfaru sahibiha. Penundaan pencatatan amal buruk, penundaan pencatatan amal buruk dengan harapan orang itu akan sadar dan bertobat serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Amal buruk itu enggak langsung dicatat oleh Allah. Kalau amal baik itu langsung. Kita kan sering, Pak, dengar hadis. Ada sahabat yang mengucapkan satu ucapan lalu Nabi mengatakan berpuluh-puluh malaikat berlomba untuk mencatatnya. Iya kan? Ada sahabat yang mengatakan
Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berlomba-lomba malaikat mencatat perbuatan baik ini. Tapi kalau perbuatan buruk, malaikat nggak langsung catat. Masih ditunda. Kenapa ditunda? Supaya kita bisa sadar. Karena kadang-kadang kita ini Pak, kalau sudah melakukan perbuatan buruk, setelah tuntung terus sadar. Astagfirullah, ini tadi salah. Astagfirullah, ini tadi keliru. Maka ini yang akan menolong kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah, dari Nabi Muhammad SAW. Inna sahibas simal la yarfa'ul qalama 6 sa'at 'anil 'abdil muslim al-mukhti' awil musi' fa in nadima wastaghfarallaha minha wa alqaha wa illa katabat wahidah. Malaikat sahibus shimal, malaikat yang sebelah kiri yang mencatat keburukan-keburukan. La yarfa'ul qalama 6 sa'at. Dia akan mengangkat pena untuk mencatat keburukan itu 6 jam. Kata Nabi Muhammad SAW, 6 jam, 6 saat. Anil abdil muslimil mukhti'i awil musi. Dari seorang hamba muslim yang melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan. Fa in nadima wastaghfarallaha minha wa alqaha. Kalau dia ini fa in nadima wastaghfara minha wasaqaha. Kalau orang ini tadi wasaqaha, kalau orang ini tadi menyesal lalu dia meminta ampun, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan dari perbuatan buruk yang baru saja dia kerjakan, malaikat enggak jadi mencatatnya. Ya kan? Enggak jadi ditulis oleh para malaikat. Wa illa katabat wahidah. Kecuali kalau dia lakukan, maka dicatat sebagai satu perbuatan buruk. Jadi 6 jam dikasih tempo. Orang ini berbuat buruk, berbuat maksiat, gak langsung ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditunggu 6 jam. Kenapa kok ditunggu 6 jam? Para ulama mengatakan bahwasanya 6 jam yang disebutkan dalam hadis di atas, karena waktu 6 jam itu waktu yang cukup untuk orang yang berbuat maksiat itu untuk menyadari kemaksiatannya. Cukup 6 jam itu kita mikir. Cukup 6 jam itu kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan tadi adalah sesuatu yang buruk, lalu minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Wallahi innallaha asra'u bi taubati 'abdihi min fathil 'aini wa ghamdiha, fala tuakhiril istighfar walau lahdah." Demi Allah, kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya Allah itu lebih cepat di dalam menerima taubat seorang hamba. Lebih cepat daripada seorang hamba mengedipkan matanya. Begitu cepatnya Allah menerima sampai lebih cepat daripada seorang hamba yang mengedipkan matanya. Fala tuakhiril istighfar. Maka kalau kamu berdosa, kata Hasan Al-Basri, karena gak ada di antara kita yang gak punya dosa. Gak ada di antara kita ini yang suci. Gak ada. Semua sering melakukan dosa. Semua gampang melakukan dosa. Fala tuakhiril istighfar. Jangan engkau tunda-tunda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau lahzah. Meskipun sedikit saja, jangan ditunda-tunda. Cepat segera minta ampun ketika engkau melakukan kesalahan. Nah ini nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri. Nasihat Fudail ibn Iyad, kullu dzambin lahu ajal minallah. Setiap dosa itu ada temponya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada tempo untuk tidak dicatat, untuk diampuni. Fabadir bitaubah qabla ayyatiyaka ajaluh. Maka segeralah minta ampun, segeralah bertobat kalau kalian itu melakukan dosa, jangan sampai waktunya tadi datang. Maksudnya waktunya akan datang untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri mata tughlaqu kitabuk. Karena engkau tidak tahu kapan buku catatanmu itu akan ditutup. Maksudnya kalau sudah ditulis, ditutup buku itu, ditunggu sampai dia melakukan keburukan lagi. Ini nasihat Fudail ibn Iyad. Artinya
kita ini saat salah, saat berbuat dosa dan semua kita melakukan yang seperti itu, maka bersegeralah bagi kita ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat yang segera, istighfar yang segera itu akan menahan azab, menahan balasan, menahan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah enggak akan mengazab seseorang kalau orang itu mengucapkan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat adalah tabdilus sayyiati hasanat. Dalam kaidah yang disebutkan merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan rahmatnya Allah dikasih tempo 6 jam. Sekarang rahmatnya Allah yang lain merubah keburukan menjadi kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau orang-orang tentang orang-orang yang seperti ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertobat lalu beramal saleh, maka Allah akan merubah keburukan-keburukan mereka ini dengan kebaikan. Nah, pertanyaannya, keburukan dirubah dengan kebaikan itu seperti apa? Apakah langsung ini buruk langsung dicoret jadi baik? Atau ini debit, ini kredit dijadikan debit, atau seperti apa? Maka para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala merubah keburukan seseorang untuk menjadi kebaikan, maka yang pertama kata para ulama itu adalah yubaddilullahu ta'ala bil amalis sayyi' amalan salihah. Artinya orang itu yang biasa beramal buruk dijadikan beramal soleh. Nah, itu merubah kata para ulama. Orang yang biasanya suka dosa dijadikannya suka taat. Dalam sebuah riwayat dari Hasan Al-Basri, abdalahumullahu bil amali sayyi'il amal salih. Allah Subhanahu wa taala merubah amal-amal baik itu dengan amal-amal saleh. Wa abdalahum bisyirki ikhlasan, dan Allah mengganti orang yang berbuat syirik yang merupakan amal buruk, orang itu dijadikan ikhlas bertauhid, dan seterusnya dan seterusnya. Orang fajir dijadikan jadi orang yang baik. Ini dirubahnya itu dari sisi amalnya. Catatan keburukannya tetap. Orang ini melakukan keburukan, ada dalam catatannya. Meskipun nanti diampuni oleh Allah, tapi catatan tetap ada, Pak. Orang berbuat keburukan yang sudah dicatat oleh malaikat, catatan ini nggak hilang. Meskipun diampuni tetap ada catatannya. Rekam jejaknya ada. Jejak digital lah kalau ibaratnya hari ini, Pak. Meskipun sudah ampih, jejak digitalnya masih ada. Meskipun itu tidak diadab oleh Allah, karena kita minta ampun, nggak diadab, tapi jejak digitalnya ada. Nah, kata Hasan Al-Basri, Allah mengganti perbuatan buruk tadi bukan berarti itu dihapus, tidak, tapi orangnya dijadikan beramal soleh. Sehingga apa? Catatan kebaikannya semakin hari semakin banyak. Ini yang pertama. Dirubah orangnya dari yang suka dosa jadi suka menjadi berbuat ketaatan. Yang kedua kata para ulama, tidak. Anna tilka sayyiatil madiyah tunqalabu binafsi taubati an-nasuh hasanat. Tidak, kata orang-orang ini tadi. Pendapat kedua mengatakan, tidak, bukan seperti itu kata mereka. Tapi perbuatan-perbuatan buruk yang sudah dicatat tadi, yang minus-minus tadi, min berapa banyak minnya, langsung otomatis akan diulah plus oleh Allah. Akan dijadikan kebaikan sehingga catatan keburukan yang ada pada kitab orang itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hal yang sangat kita harapkan. Artinya kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 kaidah ini, 4-empatnya kita inginkan, Pak. Kita ingin agar kita bisa berbuat baik, yang perbuatan baik ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga ingin agar apa yang kita lakukan daripada perbuatan buruk, daripada perbuatan dosa, Allah masih ngasih tempo buat kita buat bertobat. Dikasih tempo oleh Allah untuk kita sadar. Dikasih tempo untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap agar kita ini senantiasa punya keinginan kebaikan. Dan ketika kita punya keinginan keburukan, kita berharap Allah menjaga kita dan kita tidak melakukan keinginan keburukan.
Sehingga apa yang kita lakukan ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Yang terakhir, bahwasanya kita berharap dengan minta ampunnya kita, dengan bertobatnya kita, maka kesalahan kita yang sudah banyak, kesalahan kita yang sudah menumpuk itu, kita berharap Allah akan menjadikan itu berubah menjadi perbuatan baik. Entah Allah akan merubahnya dengan menjadikan kita semakin gemar melakukan perbuatan baik, atau Allah akan merubahnya dengan menghapus catatan yang telah dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Baik itu balasan untuk perbuatan baik maupun balasan untuk perbuatan buruk. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.